Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kombinatorika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM G201222022. Sedikit pengantar tentang kombinatorika. Kombinatorika itu adalah cabang matematika yang menghitung jumlah objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunan-susunannya. Ini ada contoh kasus mengenai kombinatorika. Misalkan ada sebuah restoran menawarkan 3 jenis makanan utama, 2 jenis minuman, dan 4 jenis pencuci mulut. Jika seseorang harus memilih satu dari masing-masing kategori, berapa banyak pilihan yang bisa dibuat? Untuk submateri yang akan dibahas di video ini ada 3. Yang pertama, kaidah dasar menghitung. Yang kedua, perluasan kaidah menghitung. Dan yang terakhir, inklusi eksklusi. Submateri pertama, kaidah dasar menghitung. Di kaidah dasar menghitung terdapat 2 kaidah lagi, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kaidah penjumlahan itu bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Sedangkan untuk kaidah perkalian itu, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Bila percobaan 1 dan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal aja. Contoh soal pertama, Andi akan memilih satu perempuan dari semua yang suka padanya untuk dijadikan pacar. Di angkatan 2022 ada 3 orang perempuan yang suka, dan di angkatan 2024 ada 5 perempuan yang suka. Berapa banyak pilihan Andi? Nah, di contoh soal pertama ini permasalahannya adalah Andi hanya bisa memilih satu. Sehingga cara untuk menghitung berapa banyak pilihan itu kita menggunakan kaidah penjumlahan. Ini adalah cara penyelesaiannya. Pertama kita misalkan dulu P itu adalah perempuan angkatan 2022 yang suka ke Andi, dan Q itu adalah perempuan angkatan 2024 yang suka ke Andi. Maka mengikuti penjelasan di kaidah penjumlahan tadi, langsung saja kita jumlahkan P dan Q-nya, di mana jumlah P itu adalah 3 dan Q itu adalah 5. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8, sehingga banyaknya pilihan Andi adalah 8. Contoh soal yang kedua yaitu Iki memiliki 4 baju dan 3 celana. Berapa banyak cara Iki memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Di sini yang ditanyakan itu cara memasangkan antara baju dan celana. Jadi kita akan menghitung kombinasi antara baju dan celananya. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan kaidah perkalian. Pertama kita misalkan dulu P adalah jumlah baju dan Q adalah jumlah celana. Lalu mengikuti penjelasan di kaidah perkalian tadi, kita kalikan antara P dan Q, di mana jumlah P itu ada 4 dan jumlah baju dan jumlah Q itu ada 3. Sehingga 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi banyak cara memasangkan baju dan celana adalah 12 cara. Submateri yang kedua yaitu perluasan kaidah menghitung. Kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Jika n buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, P3 sampai Pn, hasil percobaan yang mungkin terjadi atau dalam hal ini PI tidak tergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah, untuk kaidah penjumlahan, P1 tambah P2 tambah seterusnya sampai tambah Pn. Dan untuk kaidah perkalian, P1 kali P2 kali seterusnya sampai kali Pn. Contoh soalnya, sebuah perpustakaan memiliki 7 buah buku bahasa Inggris, 6 buah buku bahasa Cina, dan 5 buah buku bahasa Jepang. Berapa jumlah cara membeli 3 buah buku masing-masing dari setiap bahasa? Bagian B, 1 buah buku sembarang bahasa. Untuk bagian A itu kita menggunakan kaidah perkalian karena di situ dia meminta 3 buah buku dari setiap bahasa. Jadi otomatis kita
Cari kombinasi antara buku bahasa Inggris, buku bahasa Cina, dan buku bahasa Jepang. Pertama kita misalkan dulu, P1 itu buku bahasa Inggris, P2 itu buku bahasa Cina, dan P3 itu buku bahasa Jepang. Mengikuti penjelasan tadi soal kaidah perkalian di perluasan kaidah menghitung, maka P1 kali P2 kali P3 atau 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210 cara. Untuk bagian B itu kita menggunakan kaidah penjumlahan karena di situ yang diminta satu buah buku dari sembarang bahasa. Maka langsung saja kita jumlahkan antara P1 tambah P2 tambah P3 atau 7 tambah 6 tambah 5 sama dengan 18 cara. Submateri terakhir yaitu inklusi eksklusi. Inklusi eksklusi itu metode untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan beberapa himpunan dengan memperhitungkan irisan di antara mereka. Misal jika A dan B adalah dua himpunan, maka jumlah total elemen dalam gabungan A gabung B diberikan oleh kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambahkan kardinal B dikurangkan kardinal A irisan B. Untuk tiga himpunan, misalkan himpunan A, B, dan C, jumlah total elemen gabungan dinyatakan dengan kardinal A gabung B gabung C sama dengan kardinal A tambah kardinal B tambah kardinal C dikurang kardinal A iris B dikurang kardinal A iris C dikurang kardinal B iris C ditambahkan kardinal A iris B iris C. Langsung ke contoh soalnya. Di angkatan 2022 ada 10 orang ambil mata kuliah kombinatorika, 4 orang ambil mata kuliah sistem dinamik, dan 1 orang ambil kombinatorika dan sistem dinamik, atau keduanya. Berapa jumlah mahasiswa di angkatan 2022? Cara penyelesaiannya, pertama, kita misalkan dulu himpunan mahasiswa yang ambil MK kombinatorika itu adalah A. Himpunan mahasiswa yang ambil MK sistem dinamik adalah B. Himpunan mahasiswa yang ambil keduanya dinyatakan kardinal A iris B. Maka jumlah mahasiswa angkatan 2022 dinyatakan dengan kardinal A gabung B. Sehingga seperti penjelasan di sebelumnya, kardinal A gabung B itu dinyatakan dengan kardinal A ditambahkan kardinal B dikurangkan kardinal A gabung B. Lalu masukkan nilai kardinal A yaitu 10, nilai kardinal B 4, dikurang nilai kardinal A iris B 1. Sehingga 10 tambah 4 kurang 1 sama dengan 13. Jadi jumlah siswa angkatan 2022 ada 13 orang. Demikian video yang bisa saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.